ukuran dan format penyimpanan file. Ini penting karena misalkan banner ukurannya sekian dengan resolusi sekian, apakah kita simpan dengan format JPEG itu bagus atau tidak? Nah, ini kita akan pelajari di sini. Pixel resolusi pada Photoshop, resolusi itu sendiri adalah kerapatan pixel dalam sebuah gambar. Resolusi dapat dalam gambar diukur berdasarkan kerapatan pixel dalam 1 inch. Jadi biasa sebutannya PPI atau pixel per inch, itu buat sebutan buat gambar untuk tampilan monitor. Sedangkan untuk media cetak itu disebut dengan dots per inch. Tapi sama-sama itu ukurannya pixel per inch. Bisa dilihat resolusi 1 PPI berarti ada 1 inch ada 1 pixel di 1 inch. Jadi jika dia 300 PPI berarti dalam 1 inch ada 300 pixel. Nah, bisa dilihat. Jadi kita lanjut, pixel itu adalah titik-titik yang ada pada gambar. Jika kita zoom gambar, bisa dilihat ini hasil zoom dari kalau saudara-saudara lagi buka Photoshop, bisa buka salah satu gambar, lalu zoom sampai muncul titik-titik ini. Kemudian bisa dilihat resolusinya dengan cara ini. Sabar, saya share dulu ke Photoshop. Misalkan ini gambaran, apakah tampilan Photoshop sudah kelihatan ya? Nah, di sini jika kita zoom, untuk mengetahui ini resolusi gambar ini berapa, bisa dicek di image. Misalkan kita import gambar, kita belum tahu kalau kita membuat file project baru, kita yang setting resolusinya. Jika image sudah kita masukkan seperti ini, kita tidak tahu resolusinya berapa. Kita bisa cek di image, terus pilih image size. Nah, di sini. Ini tampilannya 72 pixel per inch. Jadi di 1 inch, di jarak 1 inch, itu terdapat 72 titik. 70 kotak kecil. Ya, itu seperti itu. Bisa kita buktikan dengan cara ini bisa dirubah jadi inch ini. Cara merubah tampilan penggarisnya, tampilan ini penggaris. Jika belum ada tampilan penggaris seperti ini, bisa window, terus sabar, bisa pilih view, bukan window, maaf, pilih view, terus rules, atau langsung Ctrl L untuk tampilkan ini. Kemudian klik kanan, rubah ke inch. Untuk kita buktikan bahwa dalam satu ini, karena resolusi 72, maka dalam 1 inch itu terdapat 72 kotak. Bisa zoom, tidak perlu dihitung juga, tapi kita buktikan saja. Misalkan ini. Tapi ini kalau warna putih, tampilan kotaknya agak nggak kelihatan. Ke yang warna hitam. Nah, ini. Dari dalam 1 inch, bisa kita lihat ini 1 inch, ada 72 kotak. Nah, itu mungkin penjelasan tentang pixel. Secara singkat saja. Biar. Oke. Nah, ini ada beberapa resolusi yang sering digunakan dan
ada ukurannya. Untuk offset atau printing bisa menggunakan resolusi 300 dots per inch atau pixel per inch. Nah, ini biasa digunakan untuk mesin-mesin printer yang kecil, ukuran kertas mulai dari A3, sehingga bisa kita lihat sendiri di Photoshop. Saya kembali lagi ke Photoshop. Sini. Tampilan Photoshop udah muncul nih. Oke. Jika kita pilih new, kenapa dia 300? Di Photoshop sendiri ini di present itu ada custom, ini untuk kita mengukur sendiri ukuran berapa meter, misalkan kebutuhan desain, project desain berapa sentimeter atau berapa meter, itu bisa kita pilih custom. Sedangkan untuk ukuran misalkan untuk printing yang offset yang 300 pixel per inch, itu yang berbentuk kertas yang biasa digunakan untuk offset printing, misalkan di mesin fotokopi atau di printer-printer yang berukuran A3, kertas A3. Di sini seperti ini. Kalau kita pilih misalkan kertas A4, maka di Photoshop otomatis dia memberikan resolusi 300 pixel. Ini untuk A3. Ini ukuran kertas yang ada. Biasa misalkan A4, A3 ini biasa untuk kumpulan ke stiker, ada bisa kita gunakan untuk brosur. Nah, itu dia menggunakan resolusi 300 pixel. Kalau untuk Instagram yang mana ya, Mas? Kalau ada Instagram nanti di sini, Bu. Saya share lagi ini karena kita belajar harus share. Ini saya share ya. Itu untuk offset. Offset berarti yang printer-printer yang ukuran kecil yang mulai dari A3, B ini. Sedangkan ada untuk keperluan cetak outdoor atau indoor. Sama itu yang beresolusi 100, 200, bahkan bisa semakin besar ukuran banner atau spanduk project yang kita buat itu resolusinya harus diperkecil karena secara jarak pandang mata untuk ukuran baliho itu dipandang dari jauh, sedangkan untuk misalkan 300 kenapa dia harus rapat, karena kita misalkan pas foto kita cetak di ukuran kertas A4 itu kerapatan gambarnya itu pixelnya itu harus rapat karena pandangan kita terhadap kertas itu selalu dekat gitu. Terus hal ini hanya terjadi di yang cetak, sedangkan kalau pada tampilan monitor itu menggunakan resolusi 72 dan itu bisa lihat di Photoshop. Nanti kita coba kita pilih, misalkan pilih untuk tampilan web. Nah, di situ dia akan memberi otomatis Photoshop memberikan tampilan 72. Berarti misalkan seperti untuk konten untuk WhatsApp, untuk Instagram, Twitter, Facebook yang berbasis website tampilan monitor itu harus 72 dot atau pixel per inch. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Ukuran banner misalkan 1 meter bisa menggunakan 300 pixel. Sebenarnya jika komputer kita kapasitas speknya tinggi, itu tidak menjadi masalah jika kita menggunakan misalkan ukuran 5 meter, kita gunakan 300 pixel per inch, itu kan semakin rapat. Tapi
sangat berat dan kapasitas project yang kita olah itu dia bisa sampai di atas 1 giga. Dan itu membuat sangat berat perangkat yang kita gunakan. Itu. Nah, kenapa untuk cetak harus seperti ini resolusi ini? Ini berpengaruh juga terhadap mode warna yang kita pilih. Di sini kita akan lanjut ke mode warna. Ini secara cepat nanti saya bisa, nanti setelah ini saya share PPT ini ke grup biar ini cepat karena kita mau praktek membuat banner. Nah, ini mode warna pada Photoshop. Kenapa saya urutkan RGB dan CMYK ini paling pertama? Karena dalam desain kebanyakan hanya menggunakan 2 mode ini, di mana RGB itu untuk tampilan monitor, misalkan untuk tampilan di handphone, di komputer, di TV, itu menggunakan mode warna RGB yang terdiri red, green, dan blue. Bisa yang masing-masing bernilai antara 0 itu menjadi gelap hingga 255 menjadi putih terang. Bisa dibaca, nanti saya share ini. Kemudian CMYK. Nah, CMYK ini pasti jika saudara-saudara mempunyai mesin printer di rumah, itu tinta-tinta mungkin isi ulang atau apa itu ada logonya istilahnya CMYK. Dan untuk pemberian untuk desain mau cetak dalam bentuk kertas atau banner atau ini pokoknya mau dicetak dalam bentuk hard, berarti mode warna itu wajib CMYK. Karena itu biasa di printer ada empat warna, yaitu biru muda, terus merah agak ungu, kuning, yang itu ada cyan, magenta, yellow, dan black. Sebenarnya yang K singkatan CMYK itu K-nya itu bukan ambil dari black, K dari kata black, tapi K. Itu K itu K yang artinya kunci warna. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai ini, nanti bisa di ini saudara-saudara baca-baca lagi. Dan next kita ada mode warna Photoshop, misalkan bitmap, color mode. Ini nanti biasa digunakan di tempat-tempat sablon, itu biasa menggunakan ini. Karena biasa di sablon ada sablon yang dia cuma melayan 3 warna, ada yang cuma 2 warna hitam putih, ya dia menggunakan bitmap color. Terus ada grayscale mode, ini juga sama untuk hitam putih, tapi kelemahannya dia banyak filter-filter dalam Photoshop yang tidak aktif jika kita memilih ini. Ada lab color, nanti bisa dilihat jika di RGB dia menampilkan sampai 255, di lab color ini dia cuma intensitas warnanya itu cuma 120, jadi agak redup. Nah, sekarang format penyimpanan. Di format penyimpanan di Photoshop, ini format penyimpanan yang umumnya digunakan. Biasa banyak ada format penyimpanan, tapi format-format yang ada ini, yang saya ambil ini sudah bisa merangkap fungsi-fungsi format yang lain. Jadi bisa digunakan. Misalkan kita mau menyimpan project Photoshop, pasti dengan memilih format PSD. Ini PSD ini Photoshop. Jadi misalkan semua project Photoshop yang kita simpan dalam ini, suatu saat kita bisa buka dan edit lagi.
Oke, terus ada format PNG. Ini biasa digunakan untuk objek yang transparan background-nya. Jadi, misalkan kita cuma ingin mengambil objek manusia. Kasih misalkan kita setelah cut ini, kita cutting objek ini, kita cuma mau menyimpan orang ini, maka misalkan seperti ini. Kita nanti bisa langsung dipahami. Ini dalam project biasa begini, ini transparan. Jika kita ingin menyimpan gambar dan bentuk gambarnya tetap seperti ini, ada yang transparan seperti ini, kita harus pilih format PNG. Nah, ini yang sering digunakan biasa dalam desain tampilan web atau untuk gunakan logo di media sosial, kita menggunakan PNG. Oke. Kemudian ada JPEG. JPEG ini yang sering biasa banyak format JPEG ada di komputer, biasa yang dihasilkan dari handphone, hasil pemotretan itu JPEG, dan itu kualitasnya sesuai dengan pilihan disediakan format file sharing, dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang digunakan untuk keperluan halaman web juga, multimedia dan publikasi elektronik lainnya. Kadang kesalahan biasa di percetakan itu orang datang membawa format ininya JPEG, jadi kita harus merubahnya jadi format yang lain untuk bisa dicetak. Karena format JPEG ini dia bagusnya itu cuma hanya untuk penyimpanan elektronik, misalkan tampilan di monitor. Nah, itu bagus karena format filenya itu ketika kita simpan dalam bentuk JPEG, misalkan ukuran banner yang 3 meter, 2 meter kita simpan dalam JPEG, nanti dengan sendirinya ukurannya akan spesifikasi itu akan mengecil. Kadang kita sampai mau mencetak banner dari sana ternyata gambarnya pecah. Nah, salah satu faktor itu penyebabnya juga format penyimpanannya. Terus ada GIF. GIF ini untuk gambar bergerak atau animasi. Ya, langsung ke TIFF. TIFF ini yang biasa digunakan untuk format penyimpanan yang proyek yang berukuran besar, seperti banner, baliho, spanduk, itu menggunakan TIFF. Jika tidak menggunakan TIFF, ada pilihan lain yaitu menggunakan PDF. Itu juga bagus. Tapi kebanyakan biasa umumnya menggunakan TIFF. Karena nanti di TIFF, setelah TIFF kalau kita simpan, dia ada pilihan lagi, misalkan kita memilih, kita save as, kita pilih tipe TIFF atau if tadi, terus kita save. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, bisa dalam bentuk zip atau RAR, dikompres menjadi zip atau RAR atau JPEG. Kalau dia sudah masuk TIFF dan kita pilih JPEG, maka ukuran gambarnya itu tidak mengecil, dia tetap seperti apa yang kita hasilkan di project. Oke. Untuk format PDF bisa untuk misalkan dokumen diminta dari kantor, ada yang misalnya kita hasil scan, suatu hasil scan kita mau memperjelas misalkan
hasil scanan dengan menambah warna keterangan hasil scan, kita bisa simpan hasilnya dalam bentuk PDF, atau mungkin kita membuat suatu tulisan atau gambar yang ingin kita jadikan dokumen, bisa jadikan PDF. Dan di Photoshop bisa membuka file-file PDF yang sering kita dapati, misalkan ada tanda tangan orang di duplikat, nah itu menggunakan ini, di scan tanda tangannya menggunakan ini file PDF, kalau dimasukkan. Kemudian ada format Escape PostScript, ini untuk penukaran dokumen antar program-program yang digunakan untuk desain grafis. Misalkan dari Photoshop, proyek yang dari Photoshop kita ingin pindahkan ke yang berbasis vektor seperti Corel atau Adobe Illustrator. Nah, itu kita gunakan format ini. Format Escape PostScript. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ini nanti di-share? Halo? Ya. Pak, saya pengen nanya, kalau misalnya kita udah bikin project RGB ke CMYK itu bisa nggak? Bisa. Bisa, itu di sini. Di yang tadi pengaturan, saya stop dulu. Bisa. Nah, ketika misalkan project yang kita buat RGB, kita ingin jadikan sebagai mode CMYK cetak. Pilih image, ada mode, di situ ada pilihan. Tapi ketika dia berubah ke CMYK, nanti warnanya agak redup. Dan warna aslinya akan tampil ketika kita cetak. Di sini. CMYK ada. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti mungkin cari referensi lagi, saya nanti kasih ini materinya, PowerPoint-nya. Mungkin sebelum kita lanjut untuk mendesain ini, tadi sempat saya yang sudah teman-teman bisa download dulu Shapes. Shape ini nanti ada fungsi ini kita pakai yang di rectangle. Yang rectangle itu kita pilih nanti custom shape tool. Itu untuk bisa kita menambahkan shape-shape misalkan media sosial. Jadi kita tidak perlu import, misalkan kita open logo WhatsApp, kita membutuhkan seperti logo YouTube, kita import satu-satu, kita open, cari logo YouTube, masukkan satu-satu. Kita tinggal pilih save dan masukkan. Oke, jadi dia berbentuk save. Ini teman-teman bisa download, saya share link downloadnya dulu di WhatsApp. Jadi lupa, nggak sempat. Sambil menunggu, bisa siapkan 2 objek gambar, terserah. Ini kebetulan tadi saya memakai gambar gedung ICC dan seorang anak, bisa ambil di Google. Untuk membuat banner, pilihan gambar yang kita ini dari Google juga harus yang beresolusi tinggi. Karena ketika dia dari kecil, apakah dia ukuran gambarnya sudah kecil dan resolusinya rendah, kita masukkan ke ukuran banner yang besar,
maka gambarnya akan pecah. Maka pilihan gambar juga harus ini. Oke, ada link yang saya kirim ke grup WhatsApp, bisa di download. Nah, kita langsung ke praktek pembuatan banner. Yang pertama, seperti biasa kita buat project baru, file new. Ini bisa namakan misalkan latihan atau misalkan latihan banner, latihan desain. Ini custom, kita pilih custom untuk mengatur sendiri. Di sini saya kasih ukuran banner itu biasa 3 kali 1. Kadang kita salah menyebut baliho itu yang baliho yang ukurannya seperti apa. Banner itu biasa sebutan buat memanjang. Jadi ada X banner yang berdiri dan banner biasa yang memanjang. Itu sebetulnya banner. Pokoknya untuk sebutan nggak menjadi masalah. Penting ukuran. Di sini saya kasih 3 meter kali. Ini ada pilihannya karena di Photoshop 2013 ini, sisi 2013 dia cuma ada format ukuran seperti ini, sentimeter. Mungkin yang terbaru sudah ada meternya, ada format meter, bisa langsung ini. Ini saya kasih 80. Dengan resolusi tadi, resolusinya 100. Format mode warnanya itu CMYK. Untuk bit ini semakin tinggi bit itu semakin bagus kualitas warna, banyak warna, jadi kualitas warnanya bagus. Hanya kalau Photoshop selalu menyediakan 8 bit itu standar dan itu sudah bagus. Karena kalau dengan spek laptop yang kecil kita gunakan 16 bit, maka akan sedikit lama proses untuk pewarnaan, memasukkan teks, dan ini proses pengeditannya butuh waktu. Maka biasa dalam dunia desain project kebanyakan dan umumnya orang cuma menggunakan yang standar tapi dengan kualitas bagus, karena pada program-program desain grafis itu sudah ada untuk pengaturan warnanya, mempertajam dan jadi kita pilih yang 8 bit. Nah, untuk background konten ini ada yang ini warna putih, ada background color. Background color ini nanti dia menyesuaikan dengan apa yang ada di pertemuan kemarin sudah diberitahu bahwa ini front color dan ini background color. Nah, ini dan nanti menyesuaikan. Jika ini hitam, yang ini hitam, maka dia akan jadi hitam. Sedangkan ini transparan. Transparan dia akan project baru akan berbentuk gambar transparan yang seperti catur kotak-kotak tadi. Oke. Nah, di sini bisa ukurannya bisa kita lihat ini. Sini. Ukuran dari project yang ingin kita buat itu ukurannya 141,9 megapiksel. Ini. Oke. Karena tadi saya pilih transparan, jadi dia tampilan seperti ini. Kasih warna putih. Maka dia agak lama untuk pewarnaan, karena ini ukurannya cukup besar. Saudara-saudara bisa siapkan gambar tadi, gambar bisa dimasukkan ke sini. Ada cara ini kali ini
ada cara lain untuk memasukkan gambar selain open, bisa pilih ini place. Sama, bisa insert juga. Ini gambar yang sudah ada, misalkan ini. Masukkan, kalau ingin masukkan 2 gambar ya blok 2-nya lalu open. Dia akan kebuka. Jika ini kita insert, masukkan ke halaman project, jangan lupa membuka kunci. Dan ini. Nah, ini ukuran gambarnya akan kecil. Ukuran gambar yang kecil. Maka pilihan gambar, karena ini latihan, nggak apa-apa kita ambil gambar ini. Nanti ke depan untuk misalkan mau menjalankan suatu proyek untuk dicetak, itu harus benar-benar pilih resolusi gambar atau foto yang bagus biar nggak pecah. Hapus saja ini. Bisa diikuti ya. Oke. Untuk zoom. Nah, ini ada satu lagi tekniknya biar agar kita kalau menggunakan mouse tidak perlu, misalkan untuk gambar ukuran banner kan halaman kerjanya pasti luas, besar. Maka untuk menggeser kita tidak selamanya harus menggunakan ini. Arahkan kursor ke sini, geser, kiri geser, kanan, terus atas mau kita begini. Kita cukup tekan spasi pada keyboard sampai dia berbentuk, ketika tekan spasi nanti akan berbentuk tangan seperti ini. Kursornya berubah seperti tangan. Nah, ini tinggal kita sambil tekan, sambil klik, tahan, kita pindah arahkan. Tinggal kita zoom, alt, kursor. Ya. Itu teknik biar cepat. Oke. Saudara-saudara bisa ikuti secara perlahan-lahan. Pak, kecilin, Pak. Ya. Kecilin. Bagaimana, Pak? Mudah-mudahan komputer yang digunakan speknya ya sama-sama seperti inilah biar ukuran biar cepat. Kemudian kita gunakan elips rectangle untuk membuat seperti ini ya. Nah, ini bisa dipraktekkan, bisa menggunakan elips. Ini kita buat menggunakan elips jadi enggak, biar cepat. Elips. Oke. Warnanya bisa kita pilih. Mau pilih warna apa saja. Oh iya, untuk pewarnaan biasa kalau dalam dunia desain grafis, misalkan kita terima project desain, ada biasa rekomendasi dari customer, ada juga misalkan dia cuma minta harus samakan dengan logo, atau biasa kita kreasi sendiri. Untuk kali lalu sudah sempat disinggung dan ditanyakan, jika ingin kelihatannya tampilannya nggak terlalu rame atau terkesan norak, bisa kita gunakan 3 warna dengan gradasi-gradasinya. Sedangkan untuk pilihan satu warna, misalkan kita ingin dominan hijau, berarti yang kita konsisten dengan warna hijau dengan menggunakan gradasi warna dari warna hijau.
Jadi mulai dari putih, hijau sampai gelap. Ini kita copy, bisa langsung Ctrl J atau klik kanan lalu pilih duplicate layer. Ganti warna dengan warna agak gelap. Nah, kita harus konsisten dengan kalau menggunakan ingin warna hijau saja, konsisten dengan menggunakan warna hijau. Oke. Copy lagi, duplikat. Terus yang elips 1 bagian bawahnya kita ganti warna. Jadi misalkan warna putih. Oke. Agak geser. Bisa langsung geser menggunakan tombol navigasi. Ya. Seperti ini. Bisa kita buat lagi satu sekarang seperti ini. Warnanya kita ganti dengan, nah, jika kita ingin pilih warna, mau kita samakan dengan warna yang sudah ada dalam project atau halaman kerja, ketika dia muncul begini, ada color pick, kita arahkan saja kursornya ke warna yang ingin kita pilih. Maka ketika dia nanti akan kursornya berubah seperti pensil nih. Tinggal kita klik, nah, maka warnanya persis akan sama dengan warna yang kita pilih. Oke. Duplikat lagi. Ini untuk tempat gambar. Kita kasih putih. Beda. Oke. Untuk cara blok ini semua sudah tahu ya. Cara dengan tekan Ctrl atau Shift, klik yang ingin diblok. Oke. Oke. Kalau yang ketinggalan bisa langsung ini ya. Seperti ini. Tinggal hapus objek yang tidak perlu. Dan ini. Kita ambil tengah. Pas. Nah, ini untuk menghapus ini kita rubah dulu. Misalkan kita ingin menghapus lingkaran elips yang ini, kelebihan ini. Ini kita harus, kalau dia layarnya masih berbentuk elips, berbentuk rektangle seperti ini, tidak bisa dihapus menggunakan select atau menggunakan brush, tidak bisa dihapus. Kita harus merubah
merubahnya dengan cara merubah layernya menjadi layer biasa seperti ini, layer gambar seperti ini, dengan cara pilih klik kanan, terus pilih rasterize layer. Nah, dengan sendirinya dia akan berubah seperti ini. Ini juga kita ganti. Sama, kita ganti. Kemudian kita hapus. Select yang ingin dihapus. Bisa hapus satu persatu dengan tekan delete. Nah. Kemudian hilangkan garis putus-putus ini, select ini, bisa dengan langsung Ctrl D. Tekniknya sudah ini. Untuk sekarang kita masukkan gambar gedung ini ke dalam elips yang berwarna putih. Caranya sudah pada teknik mungkin kali pertama, pertemuan pertama sudah di ini dengan cara klik kanan, klik clipping mask. Nah, tinggal kita atur sesuai. Oke. Oke. Setelah itu, ini kita bisa geser sedikit agar tampilan gambar yang anak kecil ini agak jika gambarnya kurang terang atau mungkin ingin ganti warna, bisa dengan teknik yang sudah dipelajari. Kalau yang lupa bisa lihat di video-video sebelumnya. Dengan cara image, select layer, gambar, pilih adjustment, terus pilih kontras. Bisa ya. Oke. Seperti ini. Terus yang di dalam bangunan karena dia kurang terang bisa yes. Kontrasnya kita naikin 30 ya. Kemudian ingin kita buat seperti ini. Ada, tinggal kita tambahkan rectangle tool yang seperti ini. Oke. Untuk warnanya kita samakan dengan yang ini. Ya. Untuk memasukkan logo-logo media sosial, di mana tadi sudah dikasih linknya untuk download, itu ini harus diperhatikan. Pilih
pada rectangle, klik kanan, rectangle tool, ada custom shape tool. Kita pilih ini custom, ini yang bentuknya ini tak beraturan, dia seperti ini custom. Nah, makanya akan tampil di optional bar di atas akan seperti ini. Terus kita pilih di bagian shape. Nah, ini karena sudah ada punya saya, mungkin kalau punya saudara-saudara yang baru menginstal Photoshop dan baru ini pasti ya shape seperti ini tidak punya, makanya tidak ada. Makanya tadi linknya itu download, kemudian ekstrak, nanti selesai ekstrak kembali ke Photoshop, pilih ini. Kemudian ada tanda seperti ini, tanda pengaturan. Biasa kalau di dunia teknologi tanda seperti ini adalah icon pengaturan. Terus klik, pilih load shape. Pilih load shape. Nah, cari tempat penyimpanan yang file tadi di download, yang sudah diekstrak. Maka nanti ada file yang formatnya CSH. File yang formatnya CSH. Tinggal klik, kemudian reload. Karena saya sudah ini, saya cancel. Oke, saya ulang. File yang tadi, yang sudah download, diklik, pilih save ini, arahkan ke pengaturan, pilih load save, kemudian klik cari tempat penyimpanan file tadi. Bisa misalkan icon-icon bunga atau shape misalkan bola, bunga, itu bisa di download, bisa di browsing dan di download di internet. Banyak file yang kemudian kita pilih, misalkan kita ingin masukkan icon YouTube, pilih ini, tinggal tarik di dalam, maka ada icon YouTube muncul. Kemudian ingin masukkan icon Instagram, tinggal kita pilih Instagram. Nah, biasa ada juga mereka menggunakan file open atau masukkan misalkan logo, ingin masukkan logo WhatsApp, mereka masukkan satu-satu, itu sangat lama dan makan waktu, maka gunakan ini save. Oke. Ini sebenarnya warnanya bisa diganti-ganti. Warnanya bisa diganti-ganti, seperti kita bisa mengganti warna pada rectangle. Oke. Bisa kita ganti. Terus ada misalnya kita ingin masukkan lagi logo icon Facebook. Oke. Dan kita ingin masukkan logo, misalkan logo lembaga, open, atau bisa dengan cara Ctrl O, saya masukkan logo ICC. Nah, ini logonya sudah berbentuk PNG, jadi
Tidak perlu dibuka kunci, dia tidak akan terkunci karena dia berbentuk. Biasa ada cara orang gunakan agar gambar itu nggak pecah dengan cara klik kanan pada layar gambar, terus convert to smart object. Nah, ketika dia sudah berbentuk ini, layar seperti ini, kita tinggal tarik. Tapi tetap kadang gambar itu tetap pecah kalau memang resolusinya rendah. Ini tetap dia akan pecah. Oke. Menjaga-jaga saja kalau bisa kita lihat. Ini karena gambarnya tadi ukurannya kecil, maka kalau kita zoom sampai 100%. Lihat yang atas, kalau kita cek gambarnya pecah atau tidak, kita zoom sampai 100. Maka dianjurkan pilihan gambar yang ingin kita gunakan juga harus yang resolusi besar, sehingga kita kalau menggunakan yang tadi convert to smart object juga ya agak ini membuat gambar agak bagus. Seperti ini tadi gambarnya agak resolusinya agak gede, jadi tampilan gambar ini agak bagus. Biasa bisa sekarang bisa gunakan handphone karena handphone sekarang sudah canggih-canggih. Kameranya sudah pikselnya, ukuran ininya sudah gede-gede, Pak. Jadi sekarang orang daripada mahal-mahal ke foto studio, mending foto sendiri buat cari background studio di Google Image, kemudian edit foto keluarga dan buat sendiri. Tinggal pergi cetak. Jika ada printer yang besar yang bisa mencetak ukuran A3, bisa dicetak langsung di rumah. Jika memiliki printer yang kecil yang hanya sebatas F4 dan A4, bisa buat foto keluarga ukuran segitu. Nah, ini tinggal kita masukkan teks. Saya akan latihan desain banner. Ini kita bisa ganti, atur, warnanya. Bisa kita pilih sesuai dengan ini. Kan? Oke. Mungkin di bawah logo, di bawah icon YouTube, Facebook ini bisa dicantumkan alamat dari perusahaan atau lembaga. Seperti ini. Biasa kalau kita sudah sering desain, kan sudah ada yang tersimpan dalam bentuk proyek, kita bisa langsung ambil. Misalnya ini, saya tinggal copy saja dari sini, atau bisa klik tahan, pindahkan ke proyek latihan. Nah, lepas. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat bayangan di lingkaran ini.
sehingga dia tampilan seperti agak menonjol seperti ini. Ini kan ada bayangan seperti hitam. Ini teknik membuat bayangan sama seperti pertemuan kali lalu sudah jelaskan, membuat bayangan pada teks. Tinggal kita grup dulu ini, buat jadi satu grup, blok, kemudian klik kanan, pilih group form layer, atau langsung tekan Ctrl G, maka dia akan berbentuk langsung berubah menjadi grup dan layar-layar yang terpilih menjadi satu grup. Kemudian kita pilih FX layer style ini, klik. Kita mau ini membuat shadow atau bayangannya, maka gunakan drop shadow, atau kita pilih blending option atau langsung drop shadow. Misalnya saya pilih blending option, maka tampil begini. Jangan lupa centang pada drop shadow. Kemudian setting. Nah, ini sudah muncul bayangannya ini. Setting, misalkan ini kasih normal, opacity-nya kasih 100, distance-nya seperti ini, masih agak jauh. Kemudian spread, nah, ini untuk mempertajam kita kasih 0, terus size-nya kita gedein. Nah, size-nya kita kasih gede. Ini kalau semakin ini semakin gede ini. Oke, tinggal kita arahkan ini derajat bayangannya. Oke. Seperti ini. Oke. Ya. Oke. Maka cepat menjadi satu banner. Kalau dalam waktu lama secara teliti pasti akan lebih rapi. Oke. Nih. Jadi kalau Bapak Ibu di lingkungan atau di sekolah ingin membuat banner, sudah bisa membuat banner seperti ini, banner. Atau mungkin spanduk, sama bisa gunakan teknik-teknik yang ada. Kemudian jangan lupa save project-nya. Kita save, kalau kita langsung save berarti otomatis langsung menampilkan tampilan form untuk kita save, di mana tempatnya. Terus kita pilih project, ini untuk tadi sudah dijelaskan PSD, untuk Photoshop. Untuk kedepannya kita bisa edit lagi, jika kita butuhkan atau ada kesalahan kita bisa edit. Dan kita save. Karena ukuran besar, kita tunggu agak lama ini. Save. Ya, kalau komputer dengan spek yang bagus, pasti cepat prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Sampai 100%. Oke, setelah itu kita save. Misalkan ingin kita cetak. Kita save as. Kita pilih TIFF. Oke. Kita tunggu.
Karena ini tadi ada 2 file yang ukuran besar, ini banner tadi pertama sama ini jadi agak. Nah, ini kita pilih JPEG yang biasa digunakan JPEG biar tampilannya bisa dibuka di misalkan aplikasi untuk foto yang ada di laptop bawaan Windows. Itu JPEG. Oke. Tunggu proses sampai selesai. Oke, itu untuk desain banner. Ada teknik untuk agar misalkan kita jumpai project dengan kita ingin mendesain banner ukuran 10 kali 5 meter. Kita bisa kecilkan dengan membagi, misal bagi 2, berarti 5 kali 2,5. Resolusinya tetap. Resolusi ini setelah kita desain, sudah seperti ini, projectnya sudah jadi, kita ganti image size-nya di sini. Image size. Nah, seperti ini. Kan kita bisa sentimeter. Nah, ini untuk mengganti, menginput satu persatu, kita buka ini. Nah, bukain dulu baru kita setting. Kemudian resolusinya juga tetap oke. Nah, jadi gambar misalkan 10 meter, ingin kita hasilkan membuat banner 10 meter kali 5. Berarti di project kita harus desain dengan ukuran 5 meter kali 2,5 meter. Sehingga nanti kelipatan ini menjadi 10 dan 5 meter. Gitu. Mungkin sore ini cukup sampai sini materinya. Nanti bisa yang terlambat teknik desain banner ini, dan ini bisa dilihat video. Dan untuk materi resolusi dan pilihan ukuran banner dan resolusinya, saya nanti langsung kirim file PowerPoint-nya ke grup. Nanti bisa dicari lagi referensi lain untuk menambah ini. Soalnya untuk misalkan penentuan bit, ada rumusnya, hitungannya. Nah, pada kesempatan ini kayaknya tidak perlu sampai situ. Karena kita bukan orang IT yang harus tahu bit. Kita hanya perdalam ilmu mendesain di Photoshop untuk desain grafis. Dan untuk resolusi ini, di semua program desain grafis, aplikasi desain grafis seperti Illustrator, Adobe, Corel Draw, itu semua kita ukuran resolusinya sama. Menghasilkan misalkan ini banner, kita mau banner dengan ukuran sekian, dengan resolusi sekian, itu sama. Gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini. Ada pertanyaan, bisa ini saya kembalikan ke ini. Terima kasih. Ada satu pertanyaan di chat tadi. Oh iya. Di chat ya? Iya. Saya. Untuk spek yang bagus, biasa itu RAM itu minimal, RAM-nya itu 4 GB, hard disk-nya ada yang 300, ada yang 500. Kalau yang hard disk-nya SSD itu lebih bagus, karena hard disk SSD itu kemampuan membacanya
membaca data, penyimpanan data untuk membaca data itu sangat cepat. Jadi dia bagus untuk digunakan desain grafis. Atau komputer yang dia memiliki spek RAM-nya 4 GB, tapi dia ada NVIDIA, ada untuk VGA tambahan. Nah itu lebih bagus lagi. Biasa laptop seperti itu ada label warna hijau kalau kita mau beli, atau ini biasa ada warna hijau dengan tulisan NVIDIA GeForce. Nah itu berarti untuk tampilan grafisnya itu memang diambil murni dari RAM itu. Biasanya dia 2 GB, ada yang 4 GB. Tapi yang biasa laptop bawaan standar RAM-nya itu 4 GB. Itu sudah bisa untuk jalankan Photoshop yang 2013. Atau Photoshop kalau yang CS6 itu sudah bisa. Tapi ya kalau ukuran bannernya semakin besar, mungkin agak lama proses, misalkan untuk pewarnaan, masukkan teks. Kalau laptop itu untuk speknya. Kalau cara download Photoshop-nya gimana ya? Saya sudah download. Untuk download Photoshop, kalau Photoshop yang saya share di grup linknya, itu Photoshop-nya tidak perlu menggunakan crack. Itu tidak perlu menggunakan crack. Dia langsung aktivasi. Ya, tidak ini. Ada yang kalau misal kita cari di Google, itu nanti dikasih terus ada tulisan crack. Nanti baca juga cara instalasinya. Karena biasa crack itu setiap orang membuat crack dengan cara install crack-nya beda-beda. Untuk download mungkin nanti kalau ini saya share lagi di grup untuk download link ininya, Photoshop-nya. Tapi Photoshop yang saya share di grup itu Photoshop CC 2013. Itu yang saya pakai sekarang karena ya sesuai dengan kemampuan laptop, itu RAM 4 GB dan hard disk 500, tapi dia memiliki NVIDIA, jadi hitung total RAM 6 GB. Gitu. Jadi untuk banner ukuran baliho ukuran 10 meter, 20 meter masih bisa, tapi agak lama. Ya mungkin itu. Kalau versi 2021, perkembangan teknologi semakin ini berkembang, kemudian semakin perangkat kerasnya berkembang, maka upgrade software perangkat lunaknya juga harus disesuaikan dengan project-project sesuai dengan spek komputer. Misalkan 2001 berarti dia setara dengan komputer-komputer atau spek laptop yang keluar saat ini. Misalkan di tahun 2020, kalau kita mempunyai spek laptop misalkan masih dual core di tahun misalkan 2011, 2012, pakai CS5, CS4 enggak menjadi masalah. 2002, kalau 2021 versi terbaru itu pasti untuk spek laptop. Misalkan di laptop saya saja mungkin kita mendesain yang ukuran gambar kecil, yang hanya untuk offset printing, misalkan paling besar A3, F4, A4 itu masih bisa. Tapi kalau sudah ukuran banner seperti tadi, itu dia sudah agak lemot istilahnya. Ya. Kalau sebaiknya gunakan, misalkan laptopnya speknya seperti apa, gunakan ini. Tampilan semua Photoshop itu hampir bukan hampir sama. Ini hanya ada penambahan mungkin penambahan tools, tapi untuk tools utama itu hampir semua Photoshop sama. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi? Saya ingin nanya, Pak. Iya. Di Photoshop saya new project itu ada advanced color profile.
Nah, itu ngaruh Pak di color apa namanya? Jadi warnanya kontras atau enggaknya gitu, Pak. Di apa? File new ya? Iya. New terus Di paling bawah itu ada advance. advance. Nah, Itu sebenarnya kalau kita bisa pilih custom atau pilih international paper itu ya langsung menyesuaikan. Jadi kalau biasa ini tidak perlu ini karena dia misalkan dia hanya memberi apa ke HD apa untuk tampilan di monitor yang berapa tapi itu biasa sudah diwakili misalkan kita pilih custom. Custom dan kita pilih ukuran. Kita custom dan kita pilih ukuran dan kita pilih CMYK color. Dengan sendiri dia langsung menyesuaikan. Jadi itu nggak perlu diganti-ganti lagi, Pak. Gitu. Dia hanya memberikan keterangan. Ya, kalau itu kan ada ini. Dan itu semakin versi terbaru semakin versi terbarunya aplikasi Photoshop itu semakin banyak karena dia punya perkembangan teknologi ini. Sekarang itu ada di sini saya karena 2013 dia hanya misalnya Japan Color batas di 2003. Mungkin yang sudah sisi 2021 misalkan itu mungkin sudah sampai 2017 atau 2018. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Untuk kedepannya mungkin kita langsung perdalam dengan seperti ini. Misalkan desain banner ada mungkin minggu depan kita membuat pas foto karena ini sudah ukuran cetaknya sudah ini kita membuat pas foto mungkin bisa belajar sambil belajar membuat pas foto dengan teknik yang sudah ada. Buat bagaimana cara membuat pas foto terus kita bisa membuat foto studio buat keluarga, kita ada foto keluarga terus kita menggantikan backgroundnya dengan background studio, itu bisa nanti minggu depan. Sama nanti ada teknik-tekniknya, teknik tersulit misalkan kita membuat gambar ada pecahan misalkan serpian-serpian dari tubuh, itu teknik-tekniknya menggunakan ada shape tools, ada brush, ada filter. Nah, itu nanti mungkin kedepannya sampai selesai pertemuan kita untuk Photoshop, kita langsung praktekkan seperti ini. Biar langsung ini. Daripada kita jelaskan satu persatu tools itu kelamaan. Kecuali kita bertatap muka langsung. Tapi kalau secara live, secara online seperti ini dan terbantukan karena di record juga. Jadi kalau lupa bisa dilihat. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada, cukup sekian materi hari ini. Depannya mungkin bisa siapkan foto keluarga untuk pertemuan hari Rabu. Siapkan foto keluarga, terus pilih background studio yang bagus di Google. Terus ada pas foto juga. Bisa sediakan foto yang mau dijadikan pas foto. Bisa. Gitu. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada pertanyaan lagi. Kalau download Photoshop-nya versi 2019-nya itu download-nya di mana? Ada banyak penyedia software di Google bisa dicari, tapi itu kebanyakan ada crack-nya. Sedangkan Photoshop yang saya kasih di grup itu kebetulan saya dapat secara gratis dari teman. Dan itu permanen Photoshop-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan crack. Kalau Photoshop versi 2009 ada banyak di Google, misalkan di Softonic, di apa
ada Yasir, ada itu link-link untuk download aplikasi komputer, software. Tapi dia harus baca juga cara instalasinya. Nanti saya share lagi link untuk download. Ini. Terima kasih. Itu saja. Moderatornya. Kalau sudah bisa langsung ditutup. Oke. Saya langsung tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.